Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Sadiq dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, kelas Palembang, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan dari dengan mata kuliah Ilmu Kewilayahan dan Sistem Informasi dan Geografi. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan em, presentasi yang berjudul tentang beda tinggi dan azimut. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu beda tinggi dan azimut, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu ilmu ukur wilayah. Baiklah, ilmu ukur wilayah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teknik pengukuran. Nah, dari pemetaan geografis, hal ini mencakupi pengukuran tinggi, jarak, arah, dan beda tinggi suatu objek di permukaan bumi. Jadi, ilmu ukur wilayah merupakan dari cabang ilmu yang dimana mempelajari tentang em, apa itu beda tinggi, ilmu, jarak, baik baik menggunakan alat teorik, drone, dan sebagainya. Baik, langsung ke sesuai dengan judul, apa itu definisi tinggi dan azimut. Nah, dalam ilmu ukur wilayah, tinggi dan azimut adalah dua konsep penting yang saling melengkapi. Jadi untuk tinggi dan azimut ini, mereka nih saling berhubungan. Namun, tinggi mengukur jarak vertikal suatu objek dari referensi tertentu, seperti permukaan tanah atau level laut. Sedangkan untuk azimut, itu adalah suatu sudut horizontal yang mengukur orientasi suatu objek terhadap arah tertentu. Biasanya dihitung dari utara. Untuk tinggi itu kita ukur merupakan baik dari suatu objek seperti permukaan tanah. Sedangkan untuk azimut itu dari sudut, baik sudut horizontal maupun sudut vertikal. Adapun perbedaan dari tinggi dan azimut. Nah, di sini ada definisi tinggi. Tinggi mengacu pada jarak vertikal dari suatu objek atau titik terhadap permukaan referensi. Nah, seperti permukaan laut dan sebagainya. Hal ini menunjukkan elevasi atau posisi relatif suatu objek terhadap bidang horizontal. Namun untuk azimut, itu azimut adalah sudut horizontal yang diukur dari arah utara menuju ke arah objek atau titik tertentu. Nah, hal ini menunjukkan orientasi atau posisi relatif objek terhadap bidang vertikal. Sedangkan untuk perbedaan utama yaitu tinggi tinggi berfokus pada dimensi vertikal, sedangkan untuk azimut itu berfokus pada dimensi horizontal. Nah, untuk tinggi ini menggambarkan elevasi, sementara azimut itu menentukan arah. Adapun aplikasi yang berbeda. Nah, tinggi digunakan dalam berbagai konteks seperti survei, navigasi, dan penentuan lokasi. Sedangkan azimut terutama digunakan dalam navigasi, penentuan arah, dan aplikasi yang membutuhkan orientasi spesial. Pengukuran tinggi. Nah, dalam pengukuran tinggi ini, proses penentuannya ketinggian suatu objek atau titik di mana permukaan bumi terhadap suatu datum atau referensi tertentu. Ini sangat penting dalam ilmu wilayah untuk memahami kontur dan profil permukaan tanah. Sedangkan untuk metode dalam pengukuran tinggi ini yaitu menggunakan peralatan seperti teorit, total station, ataupun GPS. Nah, pengukuran tinggi ini juga dapat dilakukan secara manual menggunakan alat ukur sederhana seperti watt pace.
Sedangkan untuk pengukuran menggunakan azimut itu kita azimut adalah sudut horizontal yang diukur dari arah utara searah perputaran jam-jam. Pengukuran azimut sangat penting dalam survei dan navigasi. Alat ini yang digunakan untuk azimut adalah seperti kompas, magnetik, ataupun instrumen elektronik seperti GPS. Azimut ini alatnya seperti kompas, baik ke kompas magnetik maupun kompas dari yang ada di handphone. Pengukuran azimut dilakukan dengan menentukan arah mata angin utara sebagai titik referensi. Kemudian, arah yang akan diukur diarahkan dan pembacaan dilakukan pada skala azimut yang terdapat pada alat ukur. Adapun aplikasi tinggi dan azimut dalam ilmu ukur wilayah. Yang pertama itu ada pemetaan topografi. Informasi tentang tinggi dan azimut sangat penting dalam pembuatan peta topografi yang menggambarkan relief permukaan bumi secara kuat. Yang kedua, navigasi dan penentuan arah. Pengetahuan tentang azimut membantu dalam menentuan arah di lapangan, baik berguna bagi aktivitas navigasi, eksplorasi, maupun survei. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan pembangunan. Pengukuran tinggi dan azimut diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun bangunan. Pentingnya memahami tinggi dan azimut. Apa yang membuat tinggi dan azimut itu cukup penting untuk dipahami? Yang pertama, navigasi yang akurat. Pemahaman akan tinggi dan azimut sangat penting dalam kegiatan navigasi untuk menentukan posisi arah elevasi objek dan yang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan infrastruktur. Data yang tinggi pada saat perencanaan itu seperti jalan, gedung, dan jembatan itu haruslah memastikan kestabilan dan keamanan. Yang ketiga, eksplorasi geografis. Pengukuran tinggi dan azimut membantu dalam pemetaan dan eksplorasi wilayah seperti survei topografi dan pembuatan peta yang akurat. Yang keempat, ada konstruksi dan desain. Informasi tentang tinggi dan azimut ini berguna dalam perencanaan konstruksi seperti bangunan, jalan, ladang maupun pembuatan model 3D. Dalam pengukuran tinggi dan azimut itu juga ada tantangannya. Yang pertama yaitu kondisi lapangan yang sulit. Kenapa? Karena pengukuran tinggi dan azimut di lapangan itu seringkali dihadapkan dengan tantangan seperti akses yang terbatas, topografi yang tidak rata, serta kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sering hujan maupun kondisi lingkungan yang lainnya. Yang kedua, gangguan sinyal dan interferensi. Isyarat satelit GPS dan alat ukur lainnya dapat terganggu oleh bangunan, perpohonan, atau kondisi alam yang dimana mempengaruhi akurasi pengukuran tinggi dan azimut di area terpencil. Yang ketiga itu ada variasi lokal yang kompleks. Perubahan topografi geologi dan vegetasi di sekitar area, pengukuran membuat pengukuran tinggi dan azimut lebih rumit karena itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang ketiga yaitu terdapat pada kalibrasi alat ukur. Nah, penggunaan alat ukur yang tidak terkalibrasi dengan benar dapat menghasilkan kesalahan pengukuran tinggi dan azimut, sehingga perlu dilakukan kalibrasi rutin dan pada lapangan. Adapun peralatan dan teknologi terkini dalam pengukuran. Yang pertama itu peralatan laser. Teknologi laser telah mengubah cara pengukuran dilakukan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang sangat tinggi. Alat ukur laser dapat mengukur jarak, elevasi, dan koordinat dengan presisi yang luar biasa.
Yang kedua itu ada pengukuran drone. Drone dengan sistem pencitraan canggih memungkinkan pengukuran area yang luas dan sulit eh, dijangkau. Drone dapat mengambil foto, baik itu dalam pemodel 3D maupun untuk menganalisis topografi. Yang ketiga ada teknologi satelit. Sistem navigasi satelit atau yang sering disebut dengan GPS menyediakan data posisi atau elevasi dan waktu yang akurat untuk pengukuran. Integrasi teknologi ini dengan perangkat seluler membuat pengukuran menjadi lebih mudah dan praktis. Dan yang terakhir ada sensor LiDAR. LiDAR ataupun teknologi pemindaian laser 3 dimensi. Di mana ini memungkinkan pengukuran topografi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Data LiDAR dapat digunakan untuk pemodelan 3D dan visualisasi di bentang alam dan kompleks. Nah, dari kesimpulan presentasi ini, kita harus memahami perbedaan antara tinggi dan azimut pada ilmu ukur wilayah, di mana sangat penting agar pengukuran dapat dilakukan dengan akurat. Tinggi mengukur ketinggian suatu objek dari permukaan, sedangkan azimut ialah mengukur arah horizontal relatif terhadap utara. Kedua parameter ini sangat melengkapi untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai posisi dan orientasi suatu titik di permukaan bumi. Untuk kedepannya, penggunaan teknologi terkini seperti GPS, sensor digital, maupun alat ukur lainnya dapat meningkatkan presisi pengukuran tinggi pada dan azimut. Selain itu, pelatihan dan komprehensif bagi para surveyor lapangan juga menjadi kunci agar pengukuran dapat dilaksanakan dengan benar dan konsisten. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.